Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini, renungan bagi kita adalah tertulis dalam kitab Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Saudara-saudara, pernah terjadi dalam suatu acara pesta adat, rombongan daripada hula-hula marah. Bahkan mereka mengatakan, mari kita pulang. Ada orang bertanya, kenapa rombongan Bapak marah? Ya kami hula-hula datang, tidak dilayani, tidak dihormati. Saudara-saudara, memang keinginan manusiawi secara jasmani itu adalah ingin dihormati, ingin dilayani. Dia itu bangga sekali kalau sudah dilayani, merasa puas. Dan dia menganggap kalau dilayani dia menjadi orang yang terhormat. Ini yang sering terjadi saudara-saudara. Maka kita lihat sambutan-sambutan massa manusia di dunia ini sangat begitu hebat untuk menyambut orang-orang besar. Dan inilah mendorong satu gairah kehidupan sesama manusia, bahwa apabila mereka disambut dengan besar-besaran dan dilayani dengan baik dan enak-enak, mereka bangga. Jadi kebanggaan manusia duniawi itu adalah untuk dilayani. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam renungan kita pada hari ini, bahwa anak manusia itu datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi sebenarnya secara iman, secara rohani, secara manusia yang sangat benar itu, yang diciptakan oleh Tuhan sejak awal diciptakan manusia itu baik. Sebenarnya pada hakikinya tugas manusia itu adalah melayani, bukan dilayani. Tetapi karena ada dorongan, dalam tanda kutip bahasa Batak itu hasangapon. Kalau sudah dilayani berarti mereka orang sangap. Maka banyak orang berebut untuk kepentingan hasangapon itu dalam kehidupannya. Sehingga mereka terdorong dan bangga untuk dilayani. Saudara-saudara, mungkin di gereja juga ini terpengaruh. Bisa terpengaruh. Bahkan mungkin kami sebagai pendeta juga bisa merasakan sesuatu yang kurang enak kalau kami merasa tidak dilayani di gereja itu. Padita mita puang songonon madiwain halaki manu muhita. Bisa saja terjadi. Namun, nats pada pagi hari ini renungan kita mengingatkan kita. Jangan pernah bangga hanya karena untuk dilayani. Tetapi mari kita bangga kalau kita mampu melayani. Itu kebanggaan rohani. Itu kebanggaan orang-orang beriman. Mampu melayani. Saudara-saudara, dalam satu pertemuan ada satu seorang pimpinan gereja, dan semua orang kaget. Diundang para staf dari gereja ini. Dia kumpulkan, lalu dia berjalan mendorong tempat gelas, lalu ditanya, kamu mau minum apa? Kamu mau minum apa? Kamu mau minum apa? Semua orang, jangan begitu Pak, kami aja yang melihat. Tidak, kalau saya mengundang saudara di rumah ini, maka saya yang harus melayani saudara-saudara. Dengan rendah hati. Sebenarnya yang diundang ini merasa kaget. Dan mungkin ada di antara mereka yang diundang ini merasa kurang enak. Tetapi sebenarnya kebanggaan itu adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Mari kita lihat dalam pesta adat. Begitu bahagianya para buruh. Dalam tanda kutip para buruh. Meskipun mereka begitu capek, marhobas. Dan hula-hulanya senyum-senyum semua menyambut mereka.
mereka cukup bangga. Karena apa? Karena mereka sempurna melayani pesta itu. Berbahagia. Nah, oleh karena itu merupakan satu pedoman dalam kehidupan kita. Jangan pernah merebut untuk dilayani. Tetapi marilah kita merebut untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sebab sebenarnya istilah di gereja juga sering itu dipergunakan yang melayani firman. Wah, ini kan sebenarnya pendeta itu pelayan. Para situa itu adalah pelayan. Yang melayani firman kita pada pagi hari ini adalah ini. Jadi itu adalah pelayan. Jadi sebenarnya semua pengikut Kristus itu adalah pelayan. Oleh karena itu mari kita bangga di dalam kehidupan kita. Mari kita dengan penuh sukacita mau saling melayani. Bukan menuntut untuk dilayani. Karena orang yang melayani itulah yang paling berbahagia. Karena orang yang melayani itulah yang paling mampu membuat orang bersukacita. Jadi dia memberikan bukan hanya untuk menerima saja. Jauh orang yang berbahagia, lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Memberi itu adalah termasuk pelayanan, memberikan pelayanan. Jadi kalau menerima pelayanan itu sebenarnya ya jangan terlalu berbahagialah. Nah, meskipun dalam pengakuan kita sehari-hari mungkin itu perlu. Dan kita mungkin bangga menceritakan kalau kita dilayani oleh orang dengan penuh. Tapi biarlah kebanggaan itu untuk memuji mereka yang melayani. Bukan untuk memuji diri kita. Oleh karena itu saudara-saudara, sifat ini mendorong kita untuk tetap bertekun, mampu dan mau melayani dengan sukarela sepanjang ada tenaga dan kemampuan kita. Tuhan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami satu hal yang sangat berharga dalam kehidupan kami bermasyarakat sesama kami manusia. Bahwa kebanggaan itu sebenarnya adalah kalau mau dan mampu melayani, bukan dilayani. Melayani itu adalah memberikan. Tuhan juga mengatakan jauh lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Sehingga kami semua dengan penuh semangat pada hari ini bahkan dalam perjalanan hidup kami untuk senantiasa setia mau melayani bukan untuk dilayani. Kuatkan kami melalui Roh-Mu yang kudus melakukan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.